Halo guys, jadi video kali ini video ini khusus aku buat untuk kita-kita lah ya, yang mungkin merasa terlahir itu nggak ada privilege. Jadi mungkin kita terlahir dari kondisi keluarga yang biasa-biasa aja gitu, atau mungkin keluarga yang cenderung kurang gitu ya. Mungkin kita pernah mikir gitu, apakah mungkin kita juga punya kesempatan yang sama untuk jadi orang yang sukses gitu, orang yang berhasil. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu tokoh yang menginspirasi ya. Jadi tokoh ini asalnya dari Polandia. Kalau kalian mungkin belajar fisika, kimia gitu ya, harusnya kalian pernah dengar namanya. Jadi namanya adalah Maria Sklodowska, atau lebih dikenal dengan nama Prancisnya yaitu Marie Curie. Jadi Marie Curie ini dulu tuh mungkin dianggap sebagai fisikawan yang aneh ya, atau nerd gitu. Karena kalau kalian lihat, ilmuwan zaman dulu tuh semuanya laki-laki kan. Cuma dia doang yang perempuan. Dan selain itu, dia tuh juga terlahir di keluarga Polandia. Yang mana di zaman itu Polandia itu mendapat perlakuan rasisme ya dari negara-negara Eropa lainnya. Tapi di samping semua diskriminasi itu, kita bisa lihat kan kalau Marie Curie ini berhasil menunjukkan kalau dia itu bisa jadi fisikawan yang sukses gitu dengan penghargaan Nobel yang dia dapatkan. Nah, pastinya ada hal-hal yang dia lakukan kan untuk bisa dapat semua itu. Kita mungkin akan pelajari ya di video ini. Dan mungkin kita bisa tirulah beberapa untuk kita terapkan di kehidupan kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita pelajari dulu kisah hidupnya seperti apa. Kita naik mesin waktu dulu ke tahun 1867. Marie Curie lahir di keluarga yang sederhana ya, di Polandia, tahun 1867. Tapi walaupun keluarganya itu pas-pasan, orang tuanya itu dari background pengajar ya, jadi orang tuanya itu guru, sehingga keluarga Marie Curie ini fokus ke pendidikan. Makanya tidak heran waktu Marie Curie ini sudah waktunya kuliah. Zaman dulu perempuan tuh tidak boleh kuliah kan. Tapi Marie Curie ini ikut kuliah ilegal ya, bisa dibilang kuliah ilegal, yang namanya Flying University. Jadi itu universitas bawah tanah. Singkat cerita, di usia 24 tahun, Marie ini pindah ke Prancis ya untuk kuliah di University of Paris. Dan di sana dia tuh ngekos di tempat yang sempit banget, yang nggak nyaman ya, apalagi ketika musim dingin. Sudah gitu, dia tuh kegiatannya sibuk banget kan. Jadi waktu siang dia tuh kan kuliah, tapi waktu malam dia tuh masih harus mengajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi beberapa catatan tuh juga menuliskan kalau Marie ini sampai sering lupa makan ya. Nah, di kondisi ekonomi yang sulit kayak gitu ya, Marie ini nggak ada dana kan untuk penelitian. Dan waktu itu juga nggak ada satupun laboratorium yang mau mendanai penelitiannya Marie ini. Kemungkinan ya gara-gara Marie ini seorang perempuan. Nah, untungnya waktu itu ada ilmuwan yang namanya Pierre Curie, di mana Pierre ini mau nih untuk share laboratoriumnya untuk Marie. Cuma ini yang unik ya dari Marie ini. Di awal-awal Marie itu sempat nolak loh penawaran dari Pierre ini. Bukan karena sungkan, tapi kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara Marie ini, dia tuh orangnya lebih suka kerja sendirian. Sedangkan Pierre itu sukanya kolaborasi. Jadi dia tuh kepingin penelitiannya Pierre ini digabung sama Marie gitu. Cuma ya pada akhirnya dengan terpaksa Marie pasti mau lah ya, nggak ada pilihan lain. Dan singkat cerita, Marie dan Pierre ini akhirnya menikah. Sayangnya ya, ketika mereka ini lagi produktif-produktifnya, Pierre ini meninggal di kecelakaan di jalan. Dan waktu itu, Pierre ini kan lagi menjabat sebagai kepala lab dan profesor fisika di University of Paris. Akhirnya, Marie ini menggantikan jabatannya Pierre itu. Dan Marie ini menjadi wanita pertama yang mendapat jabatan itu di University of Paris. Singkat cerita, Marie ini terus melanjutkan penelitiannya kan, sampai akhirnya Marie ini mendapat penghargaan Nobel. Dan itu adalah Nobel pertama yang diraih wanita. Dan nggak sampai di situ aja ya. Marie ini kan juga sudah punya anak ya, dan ada mantunya. Masing-masing anak dan mantunya itu juga mendapatkan penghargaan Nobel. Jadi mereka itu kayak keluarga Nobel gitu lah ya. Nah, singkat cerita, di usia 66 tahun, Marie ini akhirnya meninggal ya, karena penyakit anemia aplastik, yang kemungkinan besar ya disebabkan karena efek radiasi dari penelitiannya sendiri. Jadi, pelajaran hidup yang pertama itu adalah grit ya, G-R-I-T. Jadi, grit ini adalah sifat yang tahan banting ya. Jadi dia itu tetap gigih gitu melakukan apa yang dia inginkan itu, walaupun di tengah berbagai masalah, berbagai apapun yang menghalanginya itu. Di waktu itu dia kan dapat diskriminasi kan, karena dia perempuan, karena dia dari Polandia gitu. Tapi di tengah itu semua dia itu tetap fokus ya sama apa yang dia inginkan. Dan kalau kita lihat ya, perjuangan ketika dia meneliti bahan radioaktif itu pasti nggak mudah ya. Dan pastinya melelahkan itu. Apalagi dia kan
wanita, tenaganya pasti nggak sebesar laki-laki itu. Tapi karena Mary ini nggak berhenti ya, jadi dia tuh konsisten, setiap hari datang ke lab, kerja, pantang menyerah gitu ya. Akhirnya ya hasil itu yang datang-datang sendiri ke dia. Istilahnya kan hasil itu nggak mengkhianati usaha kan ya. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, dari awal Mary ini nggak akan nyangka kan kalau dia tuh akhirnya bisa menemukan dua unsur di tabel periodik, yaitu polonium dan radium. Yang penting dia tuh cuma gigih aja gitu, kerja terus, dan akhirnya hasil itu yang datang-datang sendiri. Isn't it the most beautiful thing you've ever seen? Yes. It's the most beautiful thing I've ever seen. By the way, fun fact ya, kalau kalian nonton film biografinya Marie Curie ini yang judulnya Radioaktif, itu film tahun 2020 ya. Kalian mungkin kadang-kadang bisa sebel sih sama Marie Curie ini karena sifatnya yang keras kepala banget. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya, mungkin aja sifat keras kepalanya itu yang mendukung sifat gritnya Mary ini. Jadi kita bayangin ya, dengan sifat keras kepalanya itu, Mary ini kan akhirnya jadi fokus ya, ngelakuin pokoknya apa yang dia kepingin lakuin itu, tanpa mendengarkan ocehan atau omongan-omongan dari orang lain yang sebenarnya nggak terlalu penting mungkin. Bisa jadi ya, kalau sifat keras kepala itu diarahkan dengan baik, yaitu mungkin sifat yang akhirnya bisa membawa Mary ini ke kesuksesan ya. Jadi barangkali mungkin ada banyak orang yang bilang kalian itu keras kepala, ya mungkin aja ya kalian bisa jadi the next Marie Curie. Nah, poin yang kedua ya, pelajaran hidup yang kedua itu adalah berani berbeda ya. Karena kalau kita lihat-lihat mungkin Mary ini agak beda ya sifatnya dibandingkan orang-orang lainnya, dimana dia itu keras kepala banget kan, terus egonya juga tinggi banget. Selain itu dia juga kalau kerja itu kayak mati-matian gitu, jadi kayak nggak ada istirahatnya. Tapi perbedaan yang paling unik ya, yang paling mencolok itu ya, karena Mary ini di zaman itu dia berani mengubah stigma wanita kan, dimana waktu itu wanita itu kan ya cuma jadi ibu rumah tangga aja, sedangkan Mary itu bisa jadi ilmuwan, dan tidak cuma ilmuwan biasa aja, dia membuktikan kalau bisa jadi ilmuwan yang sukses kan, memenangkan hadiah Nobel wanita pertama, dan tidak cuma 1 Nobel aja, tapi 2 Nobel, yaitu Nobel kimia dan Nobel fisika. Jadi kalau kalian lihat di foto-foto ilmuwan ini ya, Mary itu ya satu-satunya ilmuwan kan di foto itu. Intinya, kalau misalnya kita itu kelihatan awkward atau aneh gitu, itu sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah ya. Asalkan kita melakukan hal yang benar ya. Karena ya, biasanya orang yang mungkin kelihatan aneh itu biasanya ada sisi plusnya gitu. Orang itu kan ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Ya mungkin ada orang yang mungkin kurang secara sosial gitu, tapi secara IQ dia itu tinggi. Jadi kalau diarahkan itu bisa jadi bagus gitu. Yang penting kita itu percaya diri aja gitu. Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu ya lakukan aja, walaupun mungkin itu bisa dilihat aneh gitu ya. Tapi itu lebih baik daripada kalian nggak melakukan itu, terus nanti kalian menyesal kan karena sudah menyia-nyiakan kesempatan. Nah, poin yang terakhir adalah humanity atau kemanusiaan ya. Jadi walaupun Mary ini ada sisi nerdnya ya, tapi dia itu juga punya sisi kemanusiaan yang besar. Ini tuh kelihatan waktu di Perang Dunia I ya. Jadi Mary ini minta didanai untuk mengirimkan unit-unit ambulans dan X-ray di tengah perang. Tapi waktu itu pemerintah tuh nggak mau kan. Dan yang gilanya ya, Mary ini minta untuk 2 medali Nobelnya yang dari emas itu dilebur untuk mendanai programnya ini. Sayangnya ya, jelas pemerintah pasti tidak mau. Karena medali Nobel itu adalah sesuatu yang simbolik ya, sesuatu yang sakral. Nggak mungkin kan untuk dilebur. Jadi Mary ini ya dengan modal seadanya dan dengan modal keras kepalanya, dia itu sendirian bawa 1 unit ambulan dan X-ray-nya itu ke tengah medan perang. Sampai akhirnya setelah terbukti itu berhasil menyelamatkan banyak nyawa, pemerintah Prancis barulah mendanai programnya Mary ini. Jadi sebagai penutup, kalau mungkin kalian tuh merasa kayak nggak ada privilege gitu, mungkin kalian lahir di keluarga yang kondisi ekonominya kurang baik, Marie Curie ini sudah membuktikan kalau sebenarnya yang bikin kita sukses itu bukan modal uang ya, tapi sebenarnya dengan modal ilmu itu juga bisa gitu. Dan kalau dari beberapa penelitian ya, 70% orang yang sukses itu sebenarnya kan berasal dari orang yang biasa-biasa aja gitu. Istilah lainnya itu lebih banyak orang yang sebagai perintis daripada pewaris gitu. Jadi semoga kisah Marie Curie ini bisa memotivasi kita ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.